Enggak, aku bisa begini ternyata ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time, ya, I know, karena aku 3 minggu ini tidak upload video. Such a shame. But anyway, kembali lagi sekarang di set yang baru. Nggak yang baru sih sebenarnya. Ini set ini adalah another side of my room. Tapi comment down below apakah kalian lebih suka set yang lama atau set yang ini ya. Yang jelas di video kali ini aku mau banget bikin sebuah konten tentang wasted beauty ya. Kemarin belum sempet banget nih aku bahas karena memang walaupun nggak tahu nih udah basi apa belum ya, semoga sih belum basi karena memang hype-nya ini adalah menjelang Miss Supranational 2020/2021 ya. Tapi ini aku mau membahas beauty wasted dari Miss Universe yang kemarin ya, yang sebulan lalu sudah diselenggarakan di Amerika Serikat di Florida. Oke, Florida. Kenapa Florida? Florida is a singer. Oke, langsung kita, kalau di sini aku ada 1 2 3 4 5 6 beauty wasted yang sebenarnya harusnya masuk top 21, itu bisa banget, tapi ternyata tidak bisa masuk dan tidak menembus. I don't know why dan I don't know how ya. Yang jelas ini karena judul videoku yang terakhir adalah beauty lagi, apa namanya, Miss Universe yang sangat membagongkan ya. Ini adalah menjadikan banget ya, pokoknya mereka tuh harusnya masuk, tapi langsung aja deh kita ke list yang pertama. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa komen, subscribe ya, dan juga like nanti video-video aku yang lainnya yang belum kalian tonton ya. Untuk yang pertama kita bakal langsung menjelajah benua Amerika. Ini datangnya dari Kanada ya, dari Nova Stevens. Pasti kalian sudah tahu kan, Nova Stevens perwakilan dari Kanada tahun ini ternyata gagal untuk tembus ke first cut dari semifinalis di Miss Universe tahun ini ya. Miss Universe 2020/2021. Kenapa ya? Maksudnya kayak harusnya, menurut aku sih, ini prediksi aku tuh kayak dia tuh masuk lah at least top 21. Top 21 doang aja sebenarnya menurutku itu masih bisa lebih. She can do more. Kayak sebenarnya she could be in the top 10 easily karena public speakingnya keren banget ya kan. Terus abis itu personality-nya strong. Terus kemudian setiap karantinanya itu ya, setiap hari tuh kayak selalu aja ada portal pageant atau mungkin apa namanya, fans-fans yang mungkin ada di sana itu selalu nggak mau melewatkan posting tentang Nova Stevens ini ya, baik wardrobe-nya, apa yang dia lakukan, dan ketika dia muncul di live dari peserta-peserta yang lain pun juga aku melihat dia itu ramah, genuine. Terus abis itu juga menurutku salah satu strong candidate untuk membawa pulang crown lagi, dan mungkin kita bakal mencetak history di Miss Universe kali ini karena bakal back to back Black Beauty gitu kan ya, dari Zosie ke Nova. Itu kayak mungkin itu it can be happened gitu loh, tapi ternyata tidak ya kan. Karena aku nggak tahu sih sebenarnya kenapa dia tidak bisa place ya. Kalau menurut aku, kalau misalnya dari deep interview itu impossible banget karena memang public speaking itu keren banget, apalagi dia punya strong message gitu kan dia tentang Black Beauty, minority. Terus abis itu pokoknya dia pasti menurut aku sih, aku walaupun aku nggak tahu tentang apa namanya dari deep interviewnya kayak gimana, tapi I believe she is nailing the deep interview gitu. Kalau untuk prelims, walaupun kemarin memang ternyata ada sempat kendala ya, yang sebenarnya aku pengen bahas sebenarnya di YouTube aku, tapi kayak nggak usah lah, itu tuh kayak kenapa sih kita harus membahas apa namanya kasus-kasus yang hangat-hangat atau mungkin kasus-kasus yang sebenarnya bukan prestasi gitu kan ya. Tapi ya udahlah ya, dan karena aku kemarin membutuhkan break time juga untuk membuat konten, jadi apa namanya ya, aku nggak usah buat lah kayak gitu. Sudah banyak yang membahas, kalian bisa cek aja di YouTube atau di Instagram, semuanya yang membahas tentang perseteruan sebenarnya dengan ini sih, timnya Miss Universe Canada dan juga desainer Michael Sinko gitu kan ya. Oke, back to the topic ya. Walaupun gaun yang
si Nova Steven ini nggak di yang dia pakai nggak sesuai dengan yang direncanakan oleh timnya gitu. Tapi sebenarnya gaunnya oke, so sih, jelek enggak, bagus juga ya, standar lah. Maksudnya untuk bisa masuk ke jajaran top 21 tuh bisa banget harusnya ya. Dan performance dia selama prelims juga it's okay gitu tuh loh, it was okay gitu, dan harusnya masuk. Tapi takdir berkata lain ya, ya sudah, jadi dia tidak bisa masuk untuk ke jajaran top 21. Sedih banget ya. Semoga mungkin kalau misalnya Mpok Nova ini mau terlibat lagi di ajang pageant, mungkin bisa gabung ke Miss Grand mungkin, karena personality-nya tuh bubbly juga. She can be bubbly loh, nggak cuma dia mungkin terlihat strong atau mungkin karena dia mau menyampaikan message tertentu gitu kan ya, dia terlihat serius banget, enggak, tapi dia bisa bubbly juga karena dia juga punya kadang-kadang kalau aku lihat di ini juga kadang-kadang lucu-lucuan juga bisa kayak gitu loh. Jadi memang ya she could be, kalau misalnya interesting, kok interesting sih, interested maksudku interested untuk join pageant lagi, mungkin Miss Grand bisa, or Miss International atau Miss World. Banyak lah pokoknya, masih banyak. Kalau misalnya umurnya berapa sih, kalau misalnya harusnya sih bisa, kalau misalnya umurnya ini ya, kalau umurnya masih bisa untuk mengikuti. 94 Kak, bisa lah kalau misalnya tahun depan mau ikut lagi, bisa Mpok Nova, aku dukung. Yang kedua ya, ini adalah salah satu favorit aku juga personally sebenarnya, karena akhirnya negara ini mempunyai perwakilan yang bisa diperhitungkan layak untuk masuk ke jajaran semifinalis. Ya, kita sekarang dari Kanada ke Cambodia ya. Wow, siapa lagi kalau bukan Syreeta Reid atau Syreeta Reid ya. Aku correct me if I'm wrong kalau misalnya ngomongnya yang bener Reid atau Reid ya. Syreeta ini dari Kamboja ya. Dia itu untuk masalah public speakingnya tuh keren banget. Aku coba wait. Coba aku dengerin ini ya, question and answer ketika dia di national pageantnya. If I'm not mistaken, dia pakai bahasa Inggris nih ya. Sekilas kayak bahasa Thailand ya. Okay. Excellency, and now it's time for question and answer portion. Oh, bilingual. One by one, each of you will pick one number and we will read your question. You have maximum 1 minute to answer your question. Wow. Bilingual, keren banget. To all ladies, good luck. Keren banget bilingual. Mungkin Putri Indonesia bisa kayak gini ya, bilingual. Ini kita kayaknya next langsung ke Syreeta-nya ya. Kita cari. Ini dia Syreeta Reid. Syreeta Reid. Coba ya. What makes you stand out from other candidates? Yes, Sarita, here's your question. What makes you stand out from other candidates? In the starting of this competition, I was constantly called out for being too small, being too this or being too that. And yet, I was brave enough, confident enough, believing in myself enough that I am here right now standing in front of you. So ladies, don't let any words distract you. Don't let their words stop you from being yourself. Be you.
confident. Thank you. អរគុណសម្រាប់ការឆ្លើយនៃសំណួរពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរសូមអញ្ជើញ Bat cakap pernah Wow, keren. I mean, dan dia lebih lancar daripada top 5 Miss Universe. Memang belum rezekinya aja sih. Dan apa namanya, untuk looknya tuh juga keren banget. Dia tuh cantik, she can be beautiful, she can be bubbly as well. Dan imut banget tampilannya. I mean, looknya tuh juga imut. Dan untuk gaunnya sendiri pun juga bagus-bagus gitu tuh loh. Waktu dia di prelim juga gaunnya dengan gaun birunya tuh bagus banget, ya kan? Dia pakai perancang. Dia pakai desainer dari Philippines ya, Rian Fernandez. Ini yang memang sudah terkenal juga. Dia kan juga waktu itu ngerancang juga buat Miss Universe Canada juga, si Magdalena Stepien, dan juga sempat kemarin viral juga. I don't know why. Keren banget tapi Syreeta Red ini. Terus apa ya? Dan dengan public speaking itu baru ajang nasionalnya ya. I imagine bagaimana dia juga sukses untuk nailing deep interview, bahkan sebenarnya menurutku bisa banget loh untuk masuk ke top 10 menurutku ya. But again, takdir berkata lain. Okay? I wish you well lah pokoknya Mbak Syreeta. Yang next ini kita setelah dari benua Amerika yang pertama tadi, terus ke Asia, sekarang ke Afrika. Ya, ini adalah salah satu mega favorit juga karena not only the previous winner from this country, tapi juga dia itu looknya keren banget ya. Walaupun dia juara 3 atau second runner up di ajang nasionalnya, tapi dia tuh keren banget. Bukan. Ini adalah Natasha Hubert, Miss Universe South Africa 2020. What went wrong? I mean, South Africa ya, 3 tahun berturut-turut back to back, 2 besar ya, nggak tuh back to back malah ya, 3 kali berturut-turut ya. 2017 menang, 2018 first runner up, 2019 menang ya. Only need 1 year gap, abis itu meraih kembali mahkota Miss Universe. Dan datanglah Natasha Hubert nih. And personally, I think she will nailing the the competition. Tapi enggak ternyata. Maksudku keren banget nih. Aku tuh suka banget the way she talks, the way she walk ya. Dan gaunnya di prelims tuh keren banget. Dan gaunnya yang di malam final yang hitam itu keren banget juga. Ya, kalau misalnya kemarin ada lihat cuplik-cuplik gaun-gaunnya dia yang warna hitam itu keren banget, men. Itu keren banget. Itu harusnya ada ya, karena jarang banget orang bisa nailing black gown ya, gaun berwarna hitam. Karena kan pasti pageant itu dominannya warna-warna silver, metallic, terus kemudian gold ya kan, terus habis itu merah mungkin. Tapi dia tuh bisa loh dengan warna hitam ya kan, yang kita lihat dari belakangnya ya. Itu harusnya bisa banget untuk masuk ke jajaran top 10 dan membawakan gaunnya hitam, ini sih hitam dan putih gitu sih, tapi keren banget. Itu keren banget. Kenapa tadi tidak masuk? Sedih. Oke, nextnya kita sekarang jalan-jalan. Kalau sudah ke benua Afrika, kita sekarang naik lagi. Kalau di peta tuh kan naik ya, di peta tuh naik. Dan sekarang kita ada di Romania ya. Ini kita ada di benua Eropa. Romania ini kalau misalnya aku taking back to my time di 2015, I was the LO of an international event, dan aku nge-LO-in orang-orang Romania ya. Dan memang orang-orang Romania tuh ceweknya cantiknya emang secantik itu sih ya. Dan I miss my friends from Romania. Dan kali ini di tahun ini di Miss Universe kali ini adalah sayang sekali
yang akhirnya mungkin bakal menjadi pemecah bukan rekor ya, pemecah apa ya, pemecah kutukan, bukan kutukan juga sebenarnya, pokoknya pemecah drought selama ini tidak pernah placement ya. Romania ini di 10 tahun terakhir, if I'm not mistaken ya, pokoknya udah lama banget lah si Romania ini nggak place gitu kan ya, di jajaran top 21, top 15, top 16 di first cut gitu kan ya. Akhirnya mungkin Bianca Thiersen ini bakal membawa lagi punya posisi klasemen untuk Romania ya, karena menurut aku pengalamannya dia di 2 ajang sebelumnya, di Miss Supranational dan juga di Miss International, itu keren banget ya. Di Miss Supranational tuh di tahunnya Karina Nadila kalau nggak salah, di 2017. Kalau untuk di Miss International itu tahunnya siapa ya? Bentar, aku cari dulu kan I forgot. Miss International tahun 2000 berapa ini? 18 ya. Oh, di tahun 2018 dan dia second runner up or third runner up. Ini dia tuh berapa sih, runner up ke berapa sih? Kalau nggak salah kayaknya third runner up deh ini. Oh iya, third runner up di tahun 2018, third runner up. Wow, mungkin harusnya dia ikutnya tahun 2019 ya. Terus abis itu Miss Universe 2020 belum beruntung. Mungkin kalau misalnya dia masuk ke masuk ke di tahun 2019 mungkin bisa masuk lagi ya. Karena urutan tuh 2017, 18, 19, tapi dia ikutnya di 2020. But anyway, kalau misalnya dia terus juga sering masuk ke hot pick di beberapa portal pageant dan juga alumni Miss Universe loh, karena memang looknya yang cantik. Terus abis itu juga dia untuk public speakingnya juga strong performance. I mean ngomongnya tuh keren banget ya kan, karena kan mostly orang-orang Eropa kan yang punya bahasa sendiri kan pasti juga pengen bisa bahasanya sendiri gitu loh. Tapi she speaks English well and performance-nya juga di preliminary juga keren banget. Dan ya kalau yang ini aku sebenarnya tidak terlalu strong belief kalau dia nailing di deep interview, karena sebenarnya di ajang-ajang sebelumnya itu nggak yang terlalu gimana ya. Miss Supranational at that time di 2017 mungkin dia bisa menampilkan strong public speaking ya, tapi pas di Miss International kan adalah speech yang sudah disiapkan dan itu sebenarnya it can be memorized dan juga tinggal how you deliver the speech kan sebenarnya. And then dan di Miss International sendiri tidak ada deep interview ya kan, jadi sebenarnya aku tidak terlalu yakin banget sih dia deep interviewnya bagus. Jadi memang mungkin faktor yang mungkin selama ini yang aku yakini dia kenapa membuat tidak terlalu tidak masuk gitu kan ya ke first cut adalah mungkin di deep interviewnya kurang atau gimana ya, gitu sih sebenarnya mungkin ya kan. We don't know yet, we don't know the truth. Okay, jadi itu just my asumsi aku aja. Dan I think mungkin dia bakal ikut Miss World nextnya, I don't know ya kan, karena dia she's the one that kayak punya rasa hunger untuk kompetisi, mengikuti kompetisi ajang-ajang beauty pageant nih, karena dia hampir mengikuti semuanya gitu. Apakah jangan-jangan nanti dia juga mau ikut Miss Grand sampai dia mungkin mendapatkan mahkotanya ajang tersebut gitu, the coveted crown ya, kita nggak tahu juga.